Assalamualaikum Kak. Salam. Terima kasih sebelumnya sudah menepati janji pada malam ini telah hadir di konseling ini. Karena sebelumnya kita sudah janjian di WhatsApp kemarin bahwa Kak Dian ini mau melakukan konseling. Kak Dian boleh perkenalkan dulu siapa namanya? Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Perkenalkan, saya Dian, umur saya 24 tahun dan kebetulan saat ini saya sudah berkeluarga. Saya bekerja di perusahaan saat ini. Gitu. Terima kasih Kak Dian. Bagaimana kabar Kak Dian hari ini? Apakah cukup baik? Alhamdulillah baik. Baik. Tadi Kak Dian dari rumah ke sini ya? Iya, benar. Ya. Gimana kiranya jauh nggak kira-kira dari rumah ke sini? Lumayan Mbak, lumayan jauh. Ya. Tadi naik apa ke sini ya Kak Dian? Tadi saya naik motor Mbak ke sini. Naik motor. Gimana kira-kira capek nggak sih naik motor dari rumah ke sini? Gimana cuacanya atau panas? Kalau capek lumayan sih Mbak, cuman memang sudah terbiasa dengan jalan jauh. Terus juga posisi kantor juga lumayan jauh, jadi sudah biasa lah seperti itu. Sama ya. Baik Kak Dia, sebelum masuk konseling, perkenalkan nama saya Hida sebagai konselor, dan di sini saya akan memberitahukan bahwa di konseling itu adanya asas kerahasiaan sama keterbukaan. Jadi kalian tidak perlu takut jika ceritanya disebarluaskan oleh orang, karena cerita kalian, permasalahan kalian hanya kita saja yang tahu. Dan kalian boleh cerita apa aja, boleh keluarkan apa yang kalian rasakan. Nah, coba kalian boleh ceritakan apa sih yang kalian rasakan saat belakangan ini, baik di kantor maupun di sekolah, baik maupun di rumah. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Sebelum sedikit cerita ya Mbak, karena kebetulan saya juga sudah berkeluarga, saya juga sudah punya anak, dan saya masih bekerja di sebuah perusahaan. Untuk permasalahan baik di kantor maupun di rumah sebenarnya bukan terlalu masalah yang besar. Hanya saja mungkin beberapa kali atau beberapa hari ini saya merasa sedikit cemas Mbak, apalagi ketika pekerjaan di kantor itu memberikan sebuah target tugas sehingga saya harus mengejar penyelesaian tugas itu. Saya merasa mampu, hanya saja memang belakangan ini ada kekhawatiran mungkin dari saya entah apa itu sehingga membuat saya tidak bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Saya kebingungan, bahkan saya tidak bisa berbuat apa-apa Mbak, apalagi ketika dalam kondisi itu kemudian saya pulang ke rumah lelah, kadang tanpa suatu alasan atau ketika anak saya sedang melakukan hal kecil aja saya marah seperti itu, atau saya kemudian kesal juga terhadap suami seperti itu Mbak, saya sedikit mencuek dan mengabaikannya, walaupun terkadang nanti setelah saya melakukan hal itu saya merasa bersalah, saya sadar bahwa saya marahin saya mengabaikan suami saya seperti ya, tapi saya hanya diam saja seperti itu, tidak berbuat apa-apa dan masih merasa cemas, gelisah seperti itu Mbak. Iya Bang Kadian, saya mengerti apa yang kalian rasakan di dalam perusahaan kalian. Saya juga tadi mendengar betapa beratnya permasalahan yang kalian alami. Apakah kalian pernah merasakan saat cemas itu seperti apa? Saat cemas itu saya merasa tidak konsentrasi ya Mbak, tidak fokus dan merasa terbebani, seakan-akan semua tugas itu hanya kepada saya dan seakan-akan saya memang mampu, karena kemampuan itu saya dibebani semua itu seperti itu Mbak, padahal tidak seperti itu. Oke, jadi pada konseling ini kita akan melakukannya dengan pendekatan CBT, yaitu Cognitive Behavior Therapy, yaitu tujuannya untuk menghindarkan atau membersihkan pikiran-pikiran negatif kalian menjadi pikiran-pikiran yang positif. Jadi mungkin apakah kalian pernah berpikir bahwa kecemasan kalian kepada pekerjaan itu
bukan merupakan suatu kegagalan, melainkan suatu usaha kalian untuk mencapai suatu target yang kalian harus capai dalam pekerjaan tersebut. Apakah pernah merasakan seperti itu? Contohnya pernah Mbak, tapi hanya sekilas sebenarnya. Jadi hanya saya mampu seperti itu karena saya diberikan tugas ini, karena saya mampu, saya pasti bisa. Tapi setelah itu sudah hilang gitu. Jadi saya benar-benar langsung seperti saya benar-benar rasa terbebani lagi seperti itu. Iya, baik ya. Ya, baik. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua pikiran negatif itu membuat benar-benar kita merasa jatuh. Terkadang itu adalah ternyata suatu jalan untuk kita mencapai suatu tujuan yang lebih baik lagi. Emang kadang kegagalan itu harus lebih dulu, baru nanti akan ada kesuksesan. Apakah kalian pernah berpikir bahwa cara menyembuhkan kecemasan itu bisa dilalui dengan spiritual atau keagamaan, seperti kita berdoa, gitu, seperti kita sholat, seperti kita berzikir? Nah, bagaimana nih kalian? Apakah pernah mencoba sebelumnya ketika cemas kalian berdoa kepada Allah, meminta mohon ketenangan hatinya? Ketika kalian marah juga beristighfar, bertobat, memohon kepada Allah untuk menenangkan hatinya. Baik Mak, untuk hal seperti itu biasanya ketika saya merasa cemas, gelisah seperti itu, biasanya saya hanya merenungkan diri seperti itu, akan kenapa saya seperti ini, kemudian lalu bagaimana. Kemudian ketika saya merasa gelisah seperti itu, ketika saya sholat biasanya harus kita berdoa sini Mbak, untuk minta ketenangan. Hanya seperti itu aja sih. Tapi untuk sekilas ketika benar-benar saya saat kondisi saat cemas saat itu juga atau bagaimanapun, nah beristighfar dan sebagainya, saya tidak melakukan itu seperti itu. Ya, baik, seperti itu ya. Jadi gini kalian, selain kita mencoba dengan teknik tadi, teknik CBT, kita juga bisa mencobanya dengan teknik psikoterapi Islam, yaitu kita bisa dengan berdoa. Jadi kalian bisa nih ketika habis sholat atau sedang mau melakukan sesuatu gitu ya, mau pergi ke rumah, mau bekerja, kalian bisa berdoa kayak, ya Allah, tenangkanlah hatiku nanti ketika aku dimanapun, dan berilah aku kemudahan dalam segala apapun. Dan kalian juga bisa nih ketika habis sholat bertobat, kalian bisa mohon ampun kayak, ya Allah, berilah aku kemudahan dalam kehidupan aku nanti gitu. Ketika kita marah juga, mungkin kita bisa dengan cara bertobat. Setelah itu kita berdoa juga kepada Allah, mohon ampunan, mohon dilapangkan dadanya agar kita bisa mengontrol emosi kita. Itu adalah salah satu cara dari psikoterapi Islam atau spiritual agamanya ya, untuk menenangkan kecemasan tersebut. Kalian juga bisa lakukan dengan cara tahalli, yaitu membersihkan hati, membuang pikiran-pikiran dan yang kotor-kotor, pikiran-pikiran negatif yang ada di kalian, yaitu dengan cara kita beristighfar, dengan cara kita berdoa dan bertobat juga, dan dengan niat juga kita harus bisa bahwa kita memulai hidup yang baru ini kita bisa lebih baik lagi. Nah, jadi pesan saya sebagai konselor ke depannya, semoga kalian bisa menerapkan apa yang tadi kita telah konseling, yaitu dengan setiap apapun yang kita lakukan, kita bisa berdoa terlebih dahulu. Seperti kayak kita mau kemana pun itu, kita mau keluar rumah, kita mau bekerja, dan setelah kita melakukan sesuatu juga kita bisa berdoa, kita mengucap alhamdulillah telah diselamatkan. Terus juga setiap habis sholat diperlukannya kita untuk lebih doa dulu, kita beristighfar dulu untuk memohon ampun, menghindari rasa kecemasan tersebut, untuk menghindari dari marah yang tak terkendali juga. Nah, mungkin untuk doanya kita bisa baca doa kayak Allahumma yasir wala tu'asir,
wa tamami bil khairi. Ya Allah, hilangkanlah perasaan-perasaanku dan mudahkanlah aku baik nanti di dunia maupun di akhirat. Mudahkanlah urusanku juga dan sempurnakanlah dengan kebaikan. Seperti itu kalian. Apakah cukup mengerti? Alhamdulillah saya sudah mengerti, Mbak. Ya, baik. Semoga kalian kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, lebih bisa mengerti, memahami lagi cara mengontrol emosi, kecemasan, ditambah lagi bisa mengontrol marah yang tak terkendali dengan cara kita berdoa ya kepada Allah. Baik, terima kasih kalian telah untuk sesi konseling ini, telah menghadiri sesi konseling ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.